Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar, teman-teman. Suara saya cukup terdengar. Cek, cek. Halo, halo. Jelas, Kak. Oke, siap. Terima kasih, Mas Hasnawo. Semester berapa, Mas? Atau Kak, Wah, semester satu. RPL, jadi ngambil Oh, politik. RPL. RPL dari mana, Mas? Eh, dari asalnya, Kak, Heeh. saya ini apa namanya fisika UI. Oh, di fisika. Oke, oke. Sip, sip. Oke, jadi kita mulai aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup terdengar ya. Jadi kali ini saya sebenarnya saya pengen lihat soal buku RBV sih, yang kalkulus 2 tentang apa. Cuman tadi tuh kepikiran untuk membahas soal ini ya, soal Tuton, tapi mungkin antara Tuton teman-teman yang satu dengan yang lainnya bisa jadi berbeda. Nah, cuman poinnya yang kita ambil garis besar adalah ada beberapa hal yang mau dibahas. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah integral parsial ya. Yang kedua, integral bentuk rasional. Yang ketiga adalah integral substitusi trigono. Tapi saya nggak tahu itu modul berapa. Cuman sepertinya di apa di sambil saya cek daftar isi. Integral tak tentu, integral tentu, notasi sigma, fungsi transenden, integral parsial substitusi trigonometri. Ini tapi urutannya gimana saya nggak tahu ya. Kayaknya sih di modul 3 sih itu ya, awal masalahnya. Fungsi transenden. Jadi fungsi transenden itu fungsi yang bentuknya adalah pecahan. Nah, itu digunakan untuk bentar, bentar. Oke. Ya ini pokoknya di modul 3 ya. Kalau saya baca ini fungsi eksponen, fungsi transenden ini ada di basicnya ada di modul ketiga. Apa mau bahas modul? Mau bahas modul atau membahas yang tadi yang saya sebutin? Tapi sebelum bahas yang tadi, basicnya harus tahu dulu. Gimana? Ya udah deh, gimana saya aja. Ya, gimana saya aja mah apa aja deh kalau kayak gitu.
Jadi kita coba bahas yang pertama adalah kita akan bahas integral apa namanya? Parsial ya. Jadi integral parsial. Jadi di integral parsial itu sebenarnya dasarnya adalah integral. Sebenarnya dasarnya dari turunan, tapi saya nggak nurunin dari turunan ya, biar cepet aja langsung. Jadi integral UdV. Jadi kalau ada integral UdV itu bisa diubah jadi UV dikurang integral VdU. Nah, ciri-ciri bisa diparsialin gimana? Biasanya kalau saya tulis ciri-cirinya adalah ciri-ciri umum ya. Artinya ada beberapa ciri-ciri yang tidak umum ya. Artinya ada beberapa ciri-ciri yang tidak umum. Ciri-ciri umumnya adalah yang pertama, jadi ciri-ciri umumnya adalah integralnya itu bentuknya adalah integral fx dikali gx perkalian. Sekali lagi ini umum ya. Berarti ada yang nggak umumnya. Jadi ciri-ciri umumnya integral fx dikali gx ya dx. Nah, di mana salah satu fungsinya ini bisa diturunkan hingga nol secara umum ya. Bisa diturunkan hingga nol ya, hingga nol. Nah, kalau yang gx-nya ini mudah untuk diintegralkan ya. Jadi ininya di sini adalah mudah, tanda kutip mudah ya. Maksudnya bisa atau mudah ya. Kalau masalah bisa kayaknya semua fungsi kayaknya bisa. Cuman mudah diintegralkan. Maksudnya di sini mudah itu artinya dia perlakuan untuk mendapatkan integralnya itu mudah gitu ya. Jadi ciri-ciri umumnya gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, contohnya jadi perkalian dua buah fungsi, ada salah satu fungsi yang diturunkan hingga nol. Tentunya ciri-ciri ini mengerucut pada sebuah fungsi, namanya disebutnya adalah fungsi polinom. Nah, ini secara umum ya, secara umum. Nah, contohnya kayak gimana? Misal, contohnya adalah CBS. Jadi saya punya kan disuruh tuh bikin salah satu soal contoh integral parsial. Ya ini. Jadi contohnya adalah misal saya punya integral x gitu ya dikali x plus 1 / 5 dx. Nah, ini bisa kita gunakan yang namanya integral parsial ya. Nah, ada nggak fungsi yang ini bisa diturunkan hingga nol? Ada. Fungsi apa? X. Jadi ini dua buah fungsi nih. Jadi dua buah fungsi yaitu X sama X plus 1 / 5. Ada nggak fungsi yang diturunkan hingga nol? Ada. Dua-duanya. Nah, cuman kalau kondisinya kayak gini, pilih yang dianya itu pangkatnya jauh lebih kecil. Jadi nanti bisa teman-teman misalkan ini itu adalah bagian yang U. Nah, sedangkan yang ini kita misalkan DV namanya. Gitu. Jadi ini adalah DV, ini adalah U. Nah, maka dikenal dengan istilah integral UdV. Jadi ini itu adalah sama dengan integral UdV. Di mana U-nya sama dengan X gitu ya. Dan V-nya sama dengan apa? V-nya sama dengan X plus 1 / 5 dan mudah diintegralin. Nah, ketika U-nya sama dengan X, maka langkah berikutnya adalah menggunakan turunin. Jadi turunannya adalah DU, turunannya adalah dx. Jadi du-nya sama dengan dx. Sedangkan yang bagian ini, jadi ini kita turunkan, kita diferensialkan, kita turunin. Nah, kalau yang ini kita integralkan menggunakan integral. Kita integralkan. Jadi kalau pasti integral jadinya berapa? Jadinya integral, sorry, ada yang salah ya? Apa nih yang saya salah tulis salah nih? Saya salah nulis, maaf. Jadi ini maksudnya DV ya, bukan V ya. Kan UDV. Jadi DV-nya X plus 1 / 5 dx ya.
Oke gitu. Nah, nanti diintegralkan, maka integral dv itu kan v ya. Jadi ini kalau saya kasih integral kedua ruas, ini saya kasih integral, ini saya kasih integral, maka nanti jadinya adalah integral x plus 1 pangkat 5 ini ada di integral substitusi bentuk linier. Pekan lalu kayaknya udah ya, integral substitusi bentuk linier. Jadi ingat-ingat, ingat ya. Jadi ini harus diingat-ingat, ingat, 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 ting gitu ya. Nah, jadi kalau ada integral bentuknya ax plus b pangkat n gitu ya, dx, maka hasil integralnya adalah 1/n plus 1 dari ax plus b pangkat n plus 1 per a ya. Masih ingat ya kemarin ya, ini plus c. Jadi ada yang perlu diingat itu, maka nanti kita dapetin v-nya adalah, ini integralin aja kayak biasa. Jadinya adalah 1/6 x plus 1 pangkat 6 per 1 ya, karena A-nya di sini 1 plus C. Ya udah nggak usah ditulis plus C. Jadi V-nya sama dengan itu. Nah, sehingga nanti yang namanya integral UDV ini berarti yang saya tulis adalah integral X dikali X plus 1 pangkat 5 dx gitu ya. Ini bisa saya tulis adalah rumusnya adalah apa? UV min integral VDU. Jadi ini U-nya dikalikan dengan V, berarti U-nya adalah X, V-nya adalah 1/6 X plus 1 pangkat 6 min integral V DU. Jadi V dikali DU. Jadi V-nya adalah 1/6 dikali X plus 1 pangkat 6 dikali DU-nya adalah DX. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya yang nama integral ini hasil akhirnya ini boleh saya kali, jadinya 1/6 X dikali X plus 1 pangkat 6. Nah, bagian ini integral integral manual ya, biasa kayak biasa. Jadi 1/6-nya boleh keluar. Jadi integral integral X plus 1 pangkat 6 dengan menggunakan cara yang pink itu jadinya apa nih? 1/7 X plus 1 pangkat 7. Ya, gitu. Plus C. Beres deh. Jadi jawabannya adalah 1/6 X. X plus 1 pangkat 6 dikurang 1/42 X plus 1 pangkat 7. Plus C. Begitu ya. Jadi integral parsial secara umum tuh gitu. Nah, bisa dengan menggunakan metode Tanzalin biar cepat. Nah, cuman kayaknya poinnya ketika teman-teman nanti ujian atau apa ada suruh bikin soal atau apapun, poinnya adalah teman-teman harus menggunakan bentuk integral UDV. Sebenarnya ini bisa pakai cara Tanzalin, itu cepat ya. Jadi teman-teman mungkin pernah pakai cara Tanzalin. Tanzalin tuh yang gimana? Yang gini. Jadi metode Tanzalin namanya. Jadi pakai cara Tanzalin. Nah, kalau pakai cara Tanzalin, oke. Pakai metode Tanzalin gimana ya? Pakai metode Tanzalin itu jadi integral, mana tadi? Integral X dikali X plus 1 pangkat 6. Gitu ya. Pangkat 5 ya, lupa tadi. Pangkat 6, pangkat 5, pangkat 5 ya. Nah, ini bisa pakai cara Tanzalin. Mungkin teman-teman ingat dulu pernah melakukannya. Jadi di sini dia harus diturunin hingga 0. Jadi X ini kalau saya turunin sampai berapa? Sampai 0. Tadi sesuai dengan ketentuan yang saya tulis. X turunannya 1, 1 turunannya berapa? 0. Nah, terus X plus 1 pangkat 5-nya ini diintegralkan. Jadi ini saya coba integralkan. Jadi kalau yang orange saya integralkan, jadi apa? Jadi ini diintegralin ya. Jadi ini diintegral. Kalau yang biru di apa? Di apa? Turunin. Turunkan. Maka nanti kalau saya integralin jadinya adalah 1/6 X plus 1 pangkat 6. Ini saya integralin lagi jadinya apa? Integralin lagi. Maka jadinya 1/6 dikali 1/7 kali X plus 1 pangkat 7. Maka jadi 1/42. Nah, terus nanti dianya dikali oleh sesuatu yang positif ya. Jadi ini dikali miring, dikali oleh sesuatu yang positif. Nah, terus yang ini nanti dikali oleh sesuatu yang negatif. Maka hasil integral jadi gitu ya.
Jadi dengan menggunakan metode Tanzalin, integral X dikali X plus 1 pangkat 5 dx itu sama dengan, ini tinggal dikaliin gitu ya. Jadi X dikali 1/6, jadi 1/6 X kali X plus 1 pangkat 6 ditambah ini 1/42 ya. Jadi 1/42 X plus 1 pangkat 7 plus C. Nah, jadinya kayak gini. Oh, sorry, dikali negatif, jadinya minus. Karena dikali negatif selang-seling ya. Nah, hasilnya harus sama seperti yang di atas ya. Nah, itu metode Tanzalin. Tapi kayaknya sih poinnya harus ngerjainnya pakai UDV ya. Jadi jangan pakai Tanzalin. Ini mengingatkan aja, mungkin dulu pernah ada yang belajar. Nah, yang jadi masalah, integral parsial ini ada yang tidak umumnya. Ya, gitu ya. Ada yang tidak umum. Ya, kalau tidak umum itu harus tahu triknya, berarti kasusnya khusus. Ya, kasusnya seperti apa? Seperti yang ditanya sama beberapa teman ya, sama Mbak Vina, sama Mbak siapa gitu. Gimana? Unmute. Maaf tadi unmute. Oke. Jadi ada yang tidak umum ya. Yang tidak umum itu apa? Yang pertama ada integral E pangkat X dx. E pangkat X apa? Cos X. Nah, ini yang udah saya bahas juga. Jadi E pangkat X cos X dx. Atau ln X itu juga yang tidak umum, itu integral ln X. Ini bisa. Nah, integral ln X dx itu gimana? Ini tidak umum. Nggak ada fungsi yang bisa diturunin sampai nol. Ada nggak fungsi yang bisa diturunin sampai nol? Nggak ada. Seperti tanda-tanda yang sudah saya tulis. Ini nggak umum. Nah, maka integral ini eh, ya bisa dibilang kayak oh jadi item yang kita peroleh gitu. Jadi gara-gara kita tahu oh jadi item baru bahwa kita tahu nih ada yang tidak umum, yaitu integral ln X dx. Nah, integral ln X dx gimana cara ngerjainnya? Yang kita tahu adalah apa? Turunan ln X ya. Yang kita tahu turunan ln X. Turunan ln X. Ada yang tahu nggak turunan ln X apa? Kalau ada turunan ln X jadinya apa? 1/X bukan? Ya, betul, 1/X. Nah, sekarang kalau integral ln X apa? Awas jangan jadi 1/X ya. Ya, jangan jadi 1/X. Karena ln X kalau diturunin 1/X. Ln X kalau diintegralin masa jadi 1/X gitu ya. Jadi beda, dua hal yang berbeda. Nah, caranya adalah kita bisa gunakan pakai metode parsial. Nah, apa yang dimisalin? Nanti yang kita bisa misalin adalah ini bagian dari U, yang ini bagian dari V. DV maksud saya. Ya, jadi ini itu adalah DV-nya, yang ini adalah bagian dari U-nya. Jadi kita akan coba misalkan dengan menggunakan, jangan misalkan ya, tapi ya pakai permisalan maksudnya. Boleh dengan misalkan U sama dengan apa nih? Oke, maaf ya, saya unmute. Kok hilang lagi? Oke. Jadi misalkan U sama dengan apa? Ln X. Maka yang kita harus cek adalah di sini adalah DU dx ya. Jadi DU-nya adalah berapa? 1/X dx. Nah, terus yang berikutnya yang dimisalin adalah apa? DV ya. Jadi DV-nya sama dengan dx. Maka ini dengan menggunakan integral. Jadi ini agak beda ya. Jadi ini dengan menggunakan integral, kalau ini dengan menggunakan tuh turunan. Nah, jadi ini kalau saya integralin, maka nanti saya dapetin V-nya sama dengan X ya. Jadi integral dV itu adalah V, integral dx itu adalah X. Jadi V-nya adalah X. Udah, berarti kesimpulannya dengan menggunakan integral apa? Parsial. Jadi nanti teman-teman boleh dengan sekalian nih kalau saya mungkin kalau cara menuliskannya dengan menggunakan integral parsial UDV sama dengan UV min integral VDU gitu ya. Jadi dijelasin gitu. Maka nanti yang namanya integral ln X dx sama dengan UV tuh.
UV itu apa? Ln X dikali X, ln X kali X, UV, min integral V du. Jadi V-nya adalah apa? V-nya adalah X, du-nya adalah 1/X dx. Sehingga nanti X-nya bisa coret. Saya dapetin, ini saya rapihin, X-nya saya tuliskan depan, boleh ya? X dikali ln X dikurangi integral dx. Integral dx itu berapa? 1. Oh, berarti boleh saya tulis ini tuh sama aja kayak X ln X min X. Maksudnya integral 1 dx itu X ya, plus C. Gitu. Begitu. Ya udah langsung, udah. Aman, aman? Mbak Desi aman? Oke. Jadi aman ya. Jadi dengan menggunakan integral parsial, jadi gitu. Jadi namanya integral parsial tapi bentuknya tidak lazim. Nah, bentuk apa lagi yang tidak bentuk umumnya itu? Biasanya adalah bentuk integral E pangkat X cos X atau sin X dx. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? E pangkat X cos X dx. Nah, ini ada nggak fungsi yang bisa diturunkan hingga 0? Nggak ada kan? Masih ingat nggak kalau E pangkat X turunannya apa? Kalau E pangkat X turunannya apa? Tetap ya X. Tetap E pangkat X. Turunin lagi. E pangkat X. Turunin lagi. E pangkat X gitu kan? Nah, jadi tetap sama gitu ya. Nah, kalau cos turunannya apa? Min sin gitu ya, atau sin lah gitu. Sin turunannya apa? Cos. Cos turunannya apa? Sin. Sin kok ini nggak bakal nol ya. Dia kayak pingpong deh. Kosin, kosin, kosin gitu kan. Kalau E pangkat X lempeng gitu ya. E pangkat X terus. Nah, kalau E pangkat X cos X ini kan nggak ada turunan yang bisa turunin sampai nol. Nah, berarti harusnya sih nggak bisa diparsialin. Nah, makanya saya bilang ini adalah bentuk yang tidak umum gitu ya. Jadi dia ada kayak trik gitu ya, ada triknya. Jadi triknya adalah dengan menggunakan integral parsial 2 kali. Kenapa harus kayak gitu? Saya juga nggak tahu ya. Triknya begitu ya. Karena yang saya pahami gitu dulu. Jadi triknya adalah dia memang harus diintegral parsial 2 kali, terus nanti dia akan ada bentuk khususnya gitu. Sip. Nah, E pangkat X cos X dx. E pangkat X cos dx itu gimana? Apa yang dimisalin? Yang dimisalin adalah ininya boleh nggak U? Nah, yang jadi masalah kenapa yang ini yang dimisalin U? Kenapa nggak cosnya? Ya sebenarnya bisa coba-coba ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba-coba. Jadi ini bisa saya misalin U, ini saya bisa misalin DV. Nah, kalau misalnya ditukar apakah bekerja atau apakah work atau enggak? Ya, nanti silakan teman-teman bisa mencari pengalaman tersendiri ya dengan hal itu. Jadi untuk soal kayak gini, ini yang dimisalinnya bentuk si eksponennya itu dimisalin U, trigononya adalah DV. Nah, sebenarnya di sini itu materinya ada di modul 3 ya. Jadi bukan modul 3, ini kayaknya modul 4 atau modul 5. Cuman dasarnya modul 3 adalah fungsi transenden. Jadi fungsi transenden itu adalah fungsi ini nih. Fungsi E pangkat, fungsi ln, logaritma natural, dan fungsi trigonometri. Jadi ini udah jauh ya teman-teman. Jadi ini disclaimer dulu. Ini itu ngebahas sebenarnya modul yang lebih jauh dari modul 3. Karena modul 3 itu basicnya dari fungsi transcendent. Ini disebutnya fungsi transcendent ya. Malah combine dia ya antara E pangkat X dengan pangkat X gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutin. Nah, gimana cara ngerjain integral kayak gini? Yang kita misalin adalah, jadi langkahnya adalah kita akan memisahkan. Jadi ini misalkan U sama dengan apa? U sama dengan E pangkat X. Sehingga gitu ya. Sehingga kita bisa dapetin du-nya sama dengan E pangkat X dx. Jadi kalau saya turunkan dia akan tetap. Nah, terus kalau saya punya dv itu sama dengan cos X dx. Sehingga kalau saya integralkan hasilnya adalah V sama dengan integral cos itu apa ya? Jadi dikasih integral di sini. Teman-teman boleh tulis integral gitu, warnanya beda. Jadi integral cos itu apa? Sin ya. Sin atau min sin? Sin ya. Oke. Aman ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh. Saya sambil chat nih. Saya sambil chat. Saya sambil baca chat.
Nah, kalau ditukar U-nya tetap sama nggak? Nah, itu saya belum pernah nyoba tuh, Mbak Vina. Kalau ditukar UDV-nya, ya belum pernah nyoba. Nanti setahu saya sih, ya itu. Berarti kalau misalnya sama, ya berarti sama aja. Tapi kalau seandainya tidak bisa atau stuck, oh berarti emang soal ini adalah soal khusus. Jadi memang caranya memang didesain caranya harus seperti ini. Makanya saya tulisnya adalah bentuk yang tidak umum. Ya. Nah, misalkan U pangkat U sama dengan E pangkat X itu jadinya DU sampai mana tadi? DU E pangkat X. Oke. Ini saya integralin jadinya kayak gini ya. Sehingga seperti yang tadi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan istilah ini ya, ini mungkin istilah saya aja. Jadi dengan menggunakan gitu. Jadi dengan menggunakan integral parsial UDV gitu ya. Maka yang namanya integral gitu ya, E pangkat X dikali apa? Cos X dx gitu ya. Ini bisa saya tulis sebagai UV, berarti U-nya adalah E pangkat X, V-nya adalah sin X, min integral VDU, V-nya adalah sin X, DU-nya adalah E pangkat X, dx, gitu. Nah, ini kan kalau saya tulis jadinya adalah apa? E pangkat X sin X dikurang integral E pangkat X sin X dx. Nah, ternyata bentuk ini bisa kita misalin lagi. Ya, kita misalin lagi. Jadi kita misalkan lagi, misal pakai yang orange gitu ya. Jadi ini kita bisa misalin, ini kita bisa misalin gitu ya. Maka nanti menggunakan cara yang sama, misal misalkan atau di sini bisa ya. Misalkan U-nya sama dengan E pangkat X, maka DU sama dengan E pangkat X dx. Terus nanti sin X, sorry, dV ya sama dengan sin X dx. Nah ini dikasih integral nih. Maka yang terjadi adalah V-nya sama dengan min cos integral sin itu ya. Sepakat ya, min cos ya. Nah terus dengan menggunakan integral parsial. Kalau saya memang begitu ya. Jadi ini gimana caranya how to explain aja pokoknya asik-asiknya teman-teman gitu ya. Misal ini mau dikotakin, misalkan ini dengan menggunakan maka kita dapetin gitu ya. Bahwasanya ini sebenarnya kita udah punya ini ya. Jadi integral E pangkat X cos X dx ini sama dengan E pangkat X sin X gitu ya. Dikurangi. Kan ini integral UV itu ya. Jadi UV-nya adalah apa? Kita kurungin. U kali V. U kali V-nya itu adalah E pangkat X dikali min cos X UV min integral VDU. VDU-nya adalah ini. DU-nya adalah ini. Nah, gitu. Nah, ini kurungnya awas hati-hati ya. Kurang. Nah, sehingga nanti yang namanya integral E pangkat X cos X dx. Nah, ini mau nggak mau harus tulis ulang ininya. Biar apa? Nah, nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Jadi nanti ini min ketemu min jadinya plus E pangkat X cos X. Ini kalau ketemu min lagi. Jadinya minus ya integral E pangkat X cos X dx. Nah, ternyata ini menghasilkan sesuatu hal yang sama. Nah, bagian yang ini minus, pindah ke sini jadinya apa? Positif. Jadi kalau positif jadinya apa? Integral, jadi jatuhnya adalah kayak gini. Ya enggak? Jadi gitu dia. Ini kemalasan yang hakiki ya teman-teman. Jadi ini males nulis. Nah, ternyata kalau pindah ruas jadi gitu dia. Ya, kalau dipindahin jadi gitu, jadi plus nih. Udah deh. Nah, karena ini sesuatu hal yang sama kan ayam tambah ayam dua ayam gitu ya. Kalau integral bla 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 tambah integral bala bala ya jadi dua integral bala bala. Jadi dua integral E pangkat X cos X dx. Ini sama dengan E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X. Nanti duanya pindahin ke
kanan ya. Jadi ini tuh sebenarnya kan ada plusnya ya sebenarnya dia tuh. Jadi ntar di sini boleh saya tulis plus C gitu. Dari mana ada plusnya ya? Dari sini juga sebenarnya udah ada plusnya. Nah, nanti boleh plus C. Nah, nanti pindahin ke sini, maka nanti hasilnya adalah integral E pangkat X cos X dx itu hasilnya adalah E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X per 2. Jadi ini boleh saya tulis per 2. Atau mau setengahnya di luar, bebas ya teman-teman. Jadi mau nulisnya kayak gini juga boleh. Setengah plus C. Karena C dibagi 2 ya C. Begitu dia. Ya udah deh, jadi kayak gini. Jadi integral ya pangkat X cos X ini. Jadi bentuknya tidak umum seperti bentuk yang pertama saya jelasin. Ya, ada yang tidak umum. Apa yang tidak umum? Ln X, E pangkat cos, E pangkat sin, E pangkat 2 cos 2X ya. Ya gitu-gitulah pokoknya. Jadi itu tidak bentuk yang tidak umum. Gitu. Jadi itu adalah integral apa? Parsial ya. Jadi integral parsial bentuknya seperti yang tadi saya coba jelasin. Silakan kalau ada yang ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutin ke eh, integral apa namanya? Rasional. Ada pertanyaan dulu? Wah, nggak ada pertanyaan, berarti udah oke lah ya. Oke, Pak. Oke, udah aman ya. Aman, Pak. Oke, ini tanzalin, ini yang tidak umum. Duanya dipindahin lagi nggak ke ruas kanan jadi pecahan? Duanya. Iya. Iya, duanya dipindahin ke sini. Jadi dibagi dua, jadinya setengah. Jadi kalau udah penulisan kayak gini, udah terserah sih teman-teman mau rapih-rapihinnya. Iya, tambah besar. Pangkat X cos X dx ini kalau udah kayak gini mah bebas ya teman-teman mau nulisnya kayak gini juga boleh. Nah ini kalau rumus cepatnya ada di yang saya share link di grup ya. Itu kalau mau cepet. Tapi sayangnya ujiannya bukan PG kayak kalkulus 1. Jadi kayaknya sih harus paham bagaimana cara terstruktur gini. Oke, sip ya, aman ya. Mbak Nur Saadah ada pertanyaan. Ahmad Rizal, aman ya? Oh iya, Pak, nggak apa, nggak masalah. UASnya esai tentu saja. Eh, kalkulus 2 UASnya esai dan close book. Ya, Mbak Nur Saadah mau nanya? tidak, Pak. Oh tidak, oke siap. Saya kira mau nanya. Oke, jadi yang berikutnya eh, nggak ada nanya nih. Bisa dong, aman ya? Aman, Pak. Oke, yang berikutnya adalah tips buat bisa dapat nilai aman di kalkulus 2. Tipsnya adalah kerjakan yang benar, teman-teman. Udah beres. Gimana sih pertanyaan? Ya gitu, pertanyaannya gimana? Tips biar nilainya aman. Iya, nilainya bagus, udah aman. Kalau teman-teman udah merasa menguasai, sebenarnya tinggal ngikutin tuton tuton itu diikutin aja sebenarnya. Kalau saya sih dulu ngikutin tuton, mempelajari jawaban teman-teman. Pasti di antara yang mengikuti itu ada yang tanda kutip lebih paham gitu biasanya. Nah itu dipelajari. Biasanya yang terstruktur, tulisannya apa tahapannya ditulis, itu biasanya menjadi acuan gitu. Jadi pelajarinya dari situ. Beres. Aman lah insya Allah. Ya, yang berikutnya adalah integral. Apa yang kedua? Tadi lupa saya. Dapat Apa nilai ya? aman itu gimana, Pak? Hah? Oh, dapat nilai Dap aman. Bener, ya Iya, nilainya 100 saja. Aman. Maksudnya minimum gitu ya? iya. Ya, sebenarnya yang penting tuh UAS, teman-teman.
persiapkan aja UAS. Kalau UASnya bagus, Tuton itu nilainya kan nggak terlalu berarti. Tapi bagi saya itu Tuton itu jadi proses belajar, bukan proses nyari nilai. Kalau saya prosesnya proses belajar. Jadi kalau nggak paham, oh belajar di Tuton. Minimal 80% lah harus dipahami, udah. Ya kelebihannya adalah atau poin apa maksudnya plusnya adalah ya kalau nilainya jelek ya Tuton jadi ngangkat gitu. Kalau ujian itu jawabannya ada di modul semua ya, Pak? Nggak ada. Tapi caranya mirip ada. Cuman nggak ada ujian di modul itu nggak ada. Maksudnya caranya ada ya caranya ada. Yang kayak gini ada. Nanti mungkin kita coba bahas ya. Kita bahas soal tahun lalu. Nanti soal 2 tahun lalu dan tahun lalu. Nanti kita coba bahas. Tapi saya juga ngebahas kok model. Kayaknya di YouTube saya juga ada. Itu yang 2 tahun lalu. Jadi model-model yang keluarnya kayak gimana gitu. Ini yang keluar yang kayak gini keluar cuma satu soal paling. Karena soalnya 5 kan. Soalnya 5, satu soal integral begini, satu soal tentang volume luas gitu, satu soal nanti tentang barisan, nanti satu soal tentang apa gitu. Tapi yang kayak gini keluar satu lah gitu. Gitu ya. Saya lanjutin ya. Yang berikutnya yang kedua adalah integral fungsi rasional. Saya lanjutin lagi biar kita cepat pulang. Cepat pulang. Bukan di kelas nih. Cepat paham. Nah, integral fungsi rasional. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang fungsi fungsi rasional di kalkulus 1 juga kayaknya disinggung sih. Tapi fungsi rasional ya. Jadi jadi channel YouTube-nya adalah Gazaritmetika ya. Teman-teman cari aja. Gazaritmetika kayaknya pakai kalkulus 2 juga udah keluar. Bahas soal kalkulus 2. Nah, integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional itu apa? Jadi dasarnya dulu. Dasarnya apa? Dasarnya ya yang sebelum-sebelumnya. Dasarnya adalah integral kayak E pangkat X. Itu jadinya apa? E pangkat X itu integralnya adalah E pangkat X ya. Ya enggak? Plus C. Nah, kalau saya punya integral E pangkat AX jadinya apa? Halo, halo? Integral E pangkat AX? Ya. EAX. Apa nih EAX? EAX. EAX bukan. Ayo Mbak Vina apa nih? Integral E pangkat AX. Lupa, lupa. Ini di integral substitusi. Jadi di modul 2. Jadi kalau misalnya segala sesuatu bentuk X-nya itu diubah menjadi linear, maka dia jadinya gini. Seper A, integralin aja E pangkat A. E pangkat X. Jadi E pangkat AX gitu ya. Gitu. Jadi masih ingat nggak yang gini? Yang gini. Ini materinya substitusi, cuman saya percepat. Jadi kalau saya punya integral X pangkat N dx, ya untuk N yang tidak sama dengan 1, berarti jadinya apa? Ini seper N plus 1, X pangkat N plus 1. Ini setuju ya? Setuju ya teman-teman ya? Ini untuk N-nya tidak sama dengan min 1 kan setuju ya? Nah, tapi kalau X-nya saya ganti jadi linear, itu berlaku sama. Tapi hanya berlaku kalau linear. Nah, ini kenapa bisa kayak gini dibuktikan di integral substitusi bentuk linear ya. Jadi ini berlaku juga gini, seper N plus 1 dikali AX plus B pangkat N plus 1 dibagi A gitu ya, per A. Ada seper A-nya pokoknya deh, terserah nulisnya mau di mana. Mau di sini boleh. Gitu boleh.
Mau ini nulisnya nggak gini, kamu misalnya ini apa? Mau nulisnya adalah E pangkat AX dibagi A gitu. Boleh gitu ya. Jadi hanya berlaku kalau dianya linear ya. Nah, berlaku juga di mana? Di trigona berlaku nggak? Berlaku. Kalau ada integrasin X apa? Min cos. Aman? Aman kan ya? Integrasin min cos kan? Nah, kalau ada integrasin AX plus B jadinya apa? Kalau bingung, bilang ya teman-teman ya. Jadi saya bisa tahu sejauh mana saya harus jelasin. Sedalam mana gitu. Set dibagi A plus C. Jadi kalau dalamnya linear, tinggal gitu aja. Gitu. Integral 1/x dx. Apa? Integral 1/x dx apa? Ayo Nggak apa? tahu, Lon, Kak. Ln lon X, mutlak bukan? betul. Iya, Oh, betul. boleh. Jadi kalau saya punya integral 1/x dx gitu ya. Itu jadinya ln X ya, betul. Nah, kalau saya punya integral 1/ax plus B, jadinya apa? Jadi diganti X itu jadi AX plus B. Masih linear, tapi kayak di, apa namanya, di improvisasi. Jadi di AX plus B, di expand. Jadinya apa? Ln Non AX AX per B, plus plus B B plus C. per A. Oh, Ada A-nya. Nah, gitu. Tadi nih, ada A-nya. Si A ini selalu muncul kalau dianya AX itu ada A-nya. Kalau AX ini berlaku juga AX plus B berlaku ya. Ada iya. A-nya, ada Pokoknya A-nya. kalau ada A-nya pasti per A ya. Tapi hanya berlaku kalau dia linear ya. Kalau AX plus B gitu. 2x plus Pasti 3 per 2, 3x min 1 per 3 gitu. 3x doang per 3 juga, 4x per 4. Paham ya? Jadi dasarnya adalah itu. Jadi sebenarnya dari sini sih. Sebenarnya yang ini sih. Hmm, kayaknya dasarnya dari awal deh. Ini ya. ya, Ha. gimana ya? Dasarnya maksudnya dari sini nih. Ini juga saya tulisin aja di sini. Nih, dasarnya ini. Lalu, nah dasarnya ini gitu. Terus ini gitu ya. Gimana ya nyusunnya ya? Hmm. Ini gini gitu ya. Ini ke atas. DST gitu ya. Maksudnya DST ya. Dan seterusnya gitu ya. Dan lain-lain. Nah, termasuk di sini adalah dasarnya di sini adalah integral substitusi. Pokoknya yang sebelum-sebelumnya substitusi, integral, parsial. Ini juga termasuk di antaranya adalah ini yang harus jadi dasar. Sebelum ke fungsi rasional, kita sepakati dulu integral-integral gini. Nah, gimana cara mengerjakan bentuk fungsi rasional? Kita mulai dari yang gampang dulu ya, yang easy dulu ya. Nanti yang jijinya belakangan. Iya. Nah, jadi kalau saya punya integral, berapakah integral dari 2x plus 1 dibagi x min 1? Ah, ada yang tahu nggak nih? Nah, ini disebutnya adalah integral fungsi rasional karena bentuknya pecahan.
Gimana? Gimana guys? Tak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Oke. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, basicnya yang tadi ya, yang atas. Jadi langkah pertama adalah selama dia bisa dibagi, maka dia bagi aja. Teman-teman bisa nggak ngebagi ini? Bisa, kalau bisa ya bagi aja. Nah, kalau bawahnya linear ya. Jadi ini tinggal dibagi. Caranya bisa banyak hal ya. Nah, ini yang gampangnya ini. Jadi caranya bisa kayak gini teman-teman. Cara manual atau gimana ya? Cara manual. Manual. Nah, cara manualnya gini. 2x ditambah 1 dibagi x min 1. Jadi 2x dibagi x. 2. 2 kali x plus 1. Jadi apa? 2x dikurang 2 gitu ya. Kalau dikurang jadi berapa? Habis 2x-nya nih. Ini jadi berapa? 3. Artinya dengan cara seperti ini, kalau yang namanya 2x, jadi artinya dengan cara manual seperti ini, 2x plus 1 itu jadi 2x plus 1 dibagi x min 1 gitu loh. Ini bisa saya ubah menjadi 2 ditambah. 2 ditambah apa? Ditambah ini dibagi ini. Jadi ditambah 3 per x min 1. Sampai sini oke? Sehingga kalau saya punya integral 2x plus 1 dibagi x min 1, ini bisa saya tulis sebagai integral 2 ditambah 3 dibagi x min 1 dx. Gitu. Maka nanti hasilnya jadi berapa? Jadi integral 2 apa? 1/3. 2x. Hah? Konstan, integral konstan. Integral konstan tak? Integral dx itu kan integral 2x 2 dx itu kan sama aja kayak integral 2x pangkat 0. Jadi dianya adalah 1 per gitu, ingat nggak? 2 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1. Jadi 2x gitu. Setuju? Kalau integral konstanta dx itu tinggal nempelin variabel aja. Integral 2 dx 2x, integral 2 dy 2y, integral 3 dx 3x gitu. Jadi kalau konstan doang 2x ditambah 3 dikali ini kan 1/x min 1. Integral 1/x min 1 apa? Integral 1/x min 1. Halo, halo. Nggak tahu, Kak. Oh, nggak tahu. Ini nih. Nih. Atau kita latihan ini dulu aja kali ya. Ya, dan Nah, ini. Jadi kita latihannya kayaknya dari sini dulu kayaknya ya. Dari dasarnya ini dulu. Oke. Jadi gini. Hmm, gimana dari sini deh. Latihan dulu deh, latihan. Latihan. Kalau saya punya integral dx dibagi 2x plus 1 berapa? Ini kalau dia bentuk pecahan kayak gini, ini kan sama aja kayak integral 1/2x plus 1 dx. Maka hasilnya adalah ln 2x plus 1/2. Bisa? Kalau saya punya integral 3 dx per 4x plus 5. Jadinya berapa? Sama aja integral 3 3 atau per ya 3 dikali integral gitu ya. ya 1/4x plus 5 4x plus 5 dx. sama dengan Jadinya ln 3 kali ln ln kali 4x plus 4x plus 5 5 per per
Per berapa? Per 4 4 plus C. plus C. Mau dilangsungin boleh 3 per 4 ln 4x plus 5. Sampai sini dulu, oke? Nah, Nah, itu integral fungsi bentuk apa namanya? Bentuk rasionalnya kayak gitu dulu. Jadi fungsi rasional tuh dianya luas sih sebenarnya. ini juga ya. Kenapa? Aman, aman, aman. Oke, kenapa jadi ln? Kenapa jadi ln? Karena tadi Iya, dasarnya. Kenapa jadi ln ya? iya. Dasarnya tadi. Mana ya tadi? Hilang. Ah, ini jadi ln. Tahan. Oke. Ya, jadi kenapa jadi ln ya? Sebenarnya kenapa jadi ln gara-gara turunan nanti ngomongnya kenapa ln ya? Karena ln x itu turunannya super x. Kan gitu ya? Nah, Sebelumnya kan kita belajar ln ya di kalkulus 1. Jadi ln x itu turunannya apa? Turun super x. Berarti kalau super x diintegralin apa? Ln x. Ya itu deh alasan simpelnya gitu. ya. Nah, kalau nanti dalam lagi, ln x kenapa super x? Ya, karena di limit. Nah, mundur lagi ke limit terus mundur. Gitu. Jadi saya startnya nggak nol, tapi startnya udah di sini gitu ya. Sip ya. Jadi integral super x itu ln x. Ingat-ingat kalau ada super x dianya linear, super ax plus b dia harus linear gitu. Nah, turunannya atau integralnya maaf ya, integralnya adalah itu. Sampai situ oke? Oke. Betul, kebalikan dari turunan. Kalau turunan ln x super x, integral super x ln x gitu. Tuh tadi Mas Ahmad bilang. Begitu ya teman-teman. Jadi latihannya ini dulu deh. Sampai sini oke ya. Jadi kalau saya punya soal kayak gini, integral 2 apa dong? Saya lanjutin yang sebelumnya deh. Jadi 2x ditambah 3 kali ln ln x min 1 per 1. Ah, per 1 mah nggak usah ditulis. Ah, ya udah. Beres. Nah, ini kalau dia tipikal soal yang mudahnya ini. Kalau itu plus C itu selalu ya dari Ya, kenapa DX plus? atau dari Ya, kenapa plus C selalu? Karena balik lagi dari turunan. hmm. Jadi dari turunan. Singkat ceritanya adalah setiap sesuatu yang diturunkan, misal x kuadrat plus 1, turunannya adalah apa? 2x. Kalau y sama dengan x kuadrat plus 2, turunannya apa? 2x. Ya enggak? Nah, sekarang saya pengen balikin nih. Kalau y aksen sama dengan 2x, integralnya apa? Ayo, integralnya apa? Kan ini X 2x nih. pangkat 2. 2x. Ini 2x. Berarti kalau diintegralin x pangkat 2. Tambah X berapa? pangkat 2. Tambah 1 atau tambah 2? Tambah 2. Tapi tambah 1 juga 2x. Tambah 1 atau tambah 2? X Sama pangkat 2 aja. tambah C. Plus Tambah C. 1, tambah 1 atau tambah 2? Wah, Sama nggak dua. tahu. Nggak tahu. Tambah Ini kayak jadi X, kayak X pangkat kayak 2 tambah C. jadi nggak tahu nih tambah 1 tambah tambah 2. Ini kayak 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 ini gula, ini air. Air gula nih. Manis, sorry. Ini air, ini gula nih. Manis. Atau ya ini air nih gula manis. Terus ini air manis. Kira-kira apa loh? Apakah air plus gula atau air plus madu atau air? Nah kita nggak tahu sih itunya tuh gitu, ngerti nggak? Jadi nggak bisa tahu gitu. Nah atau yang sesuatu yang manis apa gitu ya. Nah jadi nggak bisa tahu, makanya dia jadinya plus C kalau dibalikin lagi tuh. Jadi kalau diturunin ke kanan jadi sesuatu hal yang sama, tapi pas dibalikin kita nggak bisa tahu dia plus 1 atau plus 2.
Makanya dia selalu plus C. Makanya dalam integral selalu ada plus konstan. Jadi ada konstan tertentu. Itu Kak yang makanya disebut integral tak tentu ya. Ya, betul. Integral tak tung tuang. Tak tentu, ya. Gitu. Astagfirullah, saya sudah mulai nih matanya. Ayo kita semangat. Tadi sampai mana nih? Sampai latihan. Sampai sini. Mudah-mudahan saya nggak ngelantur nih ya. Saya kalau malam suka ngelantur. Lanjut. Nah, ini masih integral rasional ya. Jadi dasar ini baru level 0. Level 0. Tadi level 0-nya basic, level 1. Nah, sekarang kalau level 2 bentuk rasionalnya bisa menggunakan integral substitusi. Contohnya adalah apa? Integral. Jadi level keduanya ini bentuk rasional tapi dianya bisa pakai substitusi. Jadi contohnya misal 2x plus 3 dibagi x kuadrat ditambah 2x, salah ya? 3x ditambah 2 misal gitu. Ayo berapa? Ada yang bisa nih ngerjainnya? Difaktorin dulu nggak sih Kak itu bawahnya? Difaktorin. Nah, enggak. Jadi cara ngerjainnya pakai substitusi dulu kalau yang kayak gini. Jadi jadi tadi pakai apa tadi? Tadi pakai tadi pakai pembagian ya. Bagian ya. Sorry. Misal. Sorry tadi yang tadi. Saya nggak kasih judul ya. Ini mana sih? Oh ya, ini yang ini nih. Ya. CBS 1. Jadi apa ya? Kalau saya sebut itu kayak bentuk yang satu lah gitu. Bentuk rasional 1 adalah bentuk rasional tapi menggunakan pembagian biasa. Jadi pembagian dulu disederhanakan. Pakai pembagian biasa, disederhanain ya. Ya. Sehingga sederhana. Emang nggak ada di buku sih, cuman nih saya ngarang-ngarang aja. Maksudnya bukan ngarang-ngarang, maksudnya biar mengelompokkan sendiri gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya tidak berurutan sesuai buku ya. Ini namanya juga judulnya sharing. Jadi sesuai dengan apa yang saya pahami biar ada pengelompokan. Yang kedua adalah ini integral rasional. Ini kan bentuk rasional kan? Fungsi rasional. Pecahan ya. Pecahan rasional tuh. Tapi menggunakan substitusi gitu loh. Ini pakai substitusi. Kenapa? Karena settingannya ini turunannya ada di atas gitu kan. Saya percepat aja ya. Mungkin karena ini kita udah pernah juga. Jadi kita pakai integral. Misalkan apa? Misalkan adalah U sama dengan 2X. Salah lagi lah. Udah mulai nih ngelantur nih. Set gitu ya. 3X plus 2. Maka nanti yang diturunin adalah DU sama dengan apa? Sama dengan 2X plus 3 DX ya. Nah, beberapa teman-teman ada yang nulis DX-nya DU per boleh. Kalau saya biasanya saya tulis aja kayak gini. Nah, terus habis itu sehingga yang namanya integral 2x plus 3 dibagi x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dx gitu ya. Ini sama dengan integral ini jadinya adalah berapa nih ini? DU ya. Yang ini jadinya U. Jadinya adalah DU per U. Namanya DU per U. Apa integral DU per U? Ini kan jadi DU ya. DU. Nih, jadi DU betul nggak? Itu per U ya Kak. Tuh, jadi DU kan? Tuh, jadi DU. Kalau ini jadi apa nih? Jadi U. Sesuai dengan yang ini. Kan gitu ya? Ya, U. Nah, jadi kan DU per U kan? Kalau integral DU per U apa? Integral DU per U. Ayo teman-teman, tadi sudah 1 per U. bukan, bukan. Itu iya seper U teh, ini seper U. Ya boleh integral seper U DU boleh nggak? Nah, berapa tuh integral seper U DU? Yang tadi 1 per X kuadrat plus 3X plus 2. bukan? Ada di komen nggak ya? Nah, itu benar Mas Ahmad tuh. Komennya Mas Ahmad benar tuh.
ln U, teman-teman. Oh Jadi iya. ln U. Yang tadi. Ya nggak, super UDU kan ln U ya. Ln U plus C. Jadi U-nya apa? Ln X kuadrat ditambah 3X plus 2 plus C. Gitu. Nah, ini integral rasional substitusi. Sampai sini oke? Nah, yang terakhir ini yang pamungkas nih. Pamungkas itu maksudnya ini yang butuh skill dalam menguraikan. Namanya disebutnya, saya nyebutnya namanya, seingat saya disebutnya adalah integral pecah rasional namanya. Karena pecah rasional nanti dia bisa bentuknya kayak yang satu, yang pola satu tadi, bisa juga pakai nanti jadinya adalah integral substitusi. Nah, maksudnya pecah rasional itu gimana? Jadi dipecah, dibentuk beberapa bentuk rasional. Nah, contohnya gimana? Nah, tadi kayaknya Mbak Vina tadi. Itu dipecah ya, difaktorin ya. Nah, itu udah berarti udah tanda-tandanya udah apa? Udah belajar itu. Nah, integral pecah rasional. Jadi contohnya kayak gimana? Jadi kalau saya punya bentuk AX plus B, sorry. Misal contohnya apa ya? Oh iya, teman-teman sebelum ke integral pecah rasional pernah tahu ini nggak? Sebelum sini ya, sebelum integral pecah rasional, teman-teman tahu ini nggak? Ini mah ngalor ngidulnya saya nih. Tapi ada hubungannya juga sih, walaupun ngalor ngidul. Jadi pernah tahu gini nggak? Satu, ini dulu saya pernah pertama kali, yang nggak tahu sih, pertama kali saya mengalami ini itu waktu SMA. Tapi saya nggak bisa SMA ya, SMA. Karena saya pertama kali seneng atau belajarnya matematika tuh SMA. Sebelum SMA saya nggak tahu ngapain. Jadi satu dibagi gitu. Ada nih, ini soal Olimpiade anak SD teman-teman. Dulu saya nggak bisa ngerjainnya. 2022 dikali 2023 misalnya. Jadi apa namanya, menjumlahkan bentuk pecahan. Ada yang tahu ini berapa jawabannya? Kalau tahu berarti tahu nih cara memecahnya. Ada yang tahu? Nah, saya juga nggak ada. 2022 2023 disamain penyebutnya Kak. Benar, 2022 2023. per 2023, betul. Nah, kenapa bisa kayak gini? Jadi pas itu saya nggak bisa tuh. Akhirnya kan ada pembahasan tuh. Jadi dulu tuh saya baca tuh di waktu lagi di apa tuh, lomba di Airlangga kalau nggak salah. Itu saya nggak pernah tahu cara ngerjain ini. Padahal levelnya udah lomba ke Airlangga. Jadi pas ada soal kayak gini gimana cara ngerjainnya? Ternyata di pembahasannya cukup saya ketawa. Jadi ya gitu ada pembahasannya. Ternyata ini kepake di integral pecah rasional. Jadi ini bentuknya itu adalah 1 dibagi n kali n plus 1, teman-teman. Nah, ini kita bisa pecah karena penyebutnya itu n kali n plus 1. Tahu ya kenapa n kali n plus 1? Karena di sini itu n, di sini tuh selalu tambah 1. Kalau di sini n, di sini selalu tambah 1. Kalau ini n, ini selalu tambah 1. Ini n selalu tambah 1. Jadi boleh dong saya ubah, saya punya fungsi rasional 1 per n plus n kali n plus 1. Nah, ini bisa saya pecah, jadinya A per n ditambah B per n plus 1. Nah, poinnya di sini dia. Nah, gimana caranya bisa dipecah jadi kayak gini? Nah, kita harus menentukan berapa koefisien A dan B-nya. Nah, berapa nih? Ya kali silang aja. Jadinya adalah berapa? 1 dibagi n ditambah, salah, n dikali n plus 1. Saya percepat ya. Jadi kalau dikali silang gitu kan, teman-teman biasanya sekali silang gitu kan. Jadi ini n kali n plus 1
Ini kali silang jadinya adalah A. Nah, ini ada dua versi. Boleh saya tulis dalam bentuk gini. Gitu. Nah, gitu. Berarti kesimpulannya menurut teman-teman apa? Kalau udah dikali silang kan kayak gini. Karena bagian bawahnya sama, kesimpulannya adalah A dikali N plus 1 ditambah BN sama dengan 1. Nah, jadi teman-teman ada dua cara nih untuk menyelesaikan hal persamaan ini. Nah, dulu pernah saya protes sama dosen tutor metode matematis kalau nggak salah, metode matematis. Karena dia nyalahin cara saya. Karena cara saya, dia, ya beliau pengennya caranya sama kayak beliau. Nggak bisa. Ya selama tidak terbantahkan sih saya bela diri. Nah, jadi caranya beliau gini, kaliin semua. Harus kayak gitu katanya. Jadi ini A dikali N ditambah A ditambah BN. Nah, ini sama dengan 1. Nah, 1 itu adalah 0N plus 1. 1 itu kan 0N plus 1. Nanti dikumpulin yang N sama yang N. Maka nanti jadinya adalah A plus BN ditambah A. Sama dengan 0N ditambah 1. Nah, ini cocokologi. Yang ada N-nya yang sama yang ada N-nya. Yang ada N-nya kan ini ya. Berarti kesimpulannya A plus B-nya sama dengan 0 dan A-nya sama dengan berapa? A-nya dan A-nya sama dengan 1. Karena A-nya udah 1, kalau saya substitusi ke sini, B-nya itu minus A. Artinya B-nya minus 1. Kesimpulannya A-nya 1, B-nya min 1. Sampai situ oke ya. Nah, cara kedua adalah teman-teman boleh masukin ininya min 1, ininya 0. Si pembuat nolnya tanda kutip. Nah, ini pembuat nolnya kan min 1, ini pembuat nolnya 0. Masukin aja 0, itu boleh tuh. Nah, saya dulu pakai cara ini. Tapi disalahin, jadi saya tidak terima waktu itu, ingat. Ini 0 tambah 1, jadi berapa? 0 tambah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Langsung dapat A-nya sama dengan 1. Nah, untuk beberapa kasus, malah cara yang ini lebih cepat. Kalau variabelnya lebih banyak. Ya, A-nya sama dengan 1. Terus kalau N-nya sama dengan min 1, bagian ini jadi 0. Jadi ntar jadi apa? 0 min BN gitu ya, sama dengan, atau BN, kan N-nya min 1 ya. 0 min B sama dengan 1. Berarti B-nya min 1. Tuh, lebih dapat ini. Jadi masukin 0, masukin min 1. Kenapa? Cari aja pembuat nolnya itu bisa langsung tahu dapat. Nah, sekarang kalau A-nya 1 sama B-nya min 1, pakai dua cara ini terserah teman-teman, maka nanti kita bisa mengetahui bahwasanya bentuk ini itu sama dengan apa. Sehingga kalau saya punya bentuk ini, nah ini A-nya boleh saya ganti jadi apa? Jadinya 1, B-nya jadi berapa? Jadi min 1. Sampai sini oke? Berarti kalau minus, berarti boleh nggak ininya minus ya? Min 1 gitu, boleh nggak? Boleh. Terus hubungannya sama soal tadi saya apa? Nah, ini namanya disebutnya pecah rasional namanya teman-teman. Cek, cek, cek. Aman ya? Halo, suara saya, internet saya stabil nggak ya? Stabil. Oke, stabil. Nah, disebutnya pecah rasional dianya. Nah, ini pecah rasional. Nah, ya udah yang kita pakai ini. Tapi berhubung tadi saya nanya di awal, apa hubungannya sama ini? Nah, ini tuh sebenarnya kita pecah. Ini ceritanya menjawab pertanyaan ini. Ya, jadi kalau ada soal kayak gini gimana cara jawabnya? Ya itu cara jawabnya berarti kalau saya punya super N kali N plus 1 dipecah aja di kayak gini. Jadi kalau 1 kali 2 jadinya 1/1 kurang 1/2. Kalau ini jadinya apa? 1/2 kurang 1/3. 1/3 kurang 1/4. 1/4 kurang 1/5. Dan seterusnya sampai 1/2022 kurang 1/2023. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata dihajar ini oleh ini. Min setengah tambah setengah habis. Ini habis, ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Maka yang tersisa adalah awal dan akhir. Gitu. Makanya jadinya adalah awal dan akhir ini adalah apa? 1 dikurangi 1/2023. Nah, kalau saya kali silang jadi apa? Per 2023 kurang 1. Makanya
22/2023. Ya alias ini tuh tinggal ujungnya aja, tinggal bagiin gitu ya. Gitu. Tapi ilmunya kepake di sini. Jadi pecah rasional ini akan kita pakai di bentuk yang indang. Nah, ini yang tadi mau kita coba pakai. Ya, silakan. Kalau yang mau live, ini mau kuat sampai jam berapa nih? Saya mah selama belum gigau, ayo deh. 9, Kak. Jam 9 maksimum ya. Oke. Integral pecah rasional. Bentar ya. Saya butuh. Oke. Nah, integral pecah rasional tuh berarti gimana tadi? Ya harus dipecahin. Dibentuk rasionalnya itu dipecah. Contohnya kayak gimana? CBS misal. Integral berapa ya? X ditambah 2. Saya juga nggak tahu ya ini ya. Dibagi X kuadrat min 1 atau min X. Aduh, berapa ya? Bisa berapa ya? Kalau min 1, min 2 gitu. Nah, gitu. Nah, kalau gini gimana? Jadi, kalau dia polinom atasnya lebih kecil daripada yang bawah, berarti kan nggak bisa diapa-apain lagi ya. Jadi nggak bisa pakai metode yang pertama tadi. Kan ini, jadi rules-nya itu apa? Rules-nya itu ini adalah soal tentang rasional, betul? Karena bentuknya pecahan. Setelah rasional, cek dulu dia. Masuk ke chamber yang pertama. Tadi apa yang chamber pertama kalau bentuk rasional? Bisa dibagi nggak? Bisa dilakukan pembagian nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena pembagian itu bisa dilakukan saat si fx per gx dengan derajat fx lebih besar daripada derajat gx. Jadi contohnya x kuadrat min x min 2 dibagi x plus 2. Ini kan lebih besar nih. Ini bisa dibagi. Tapi kalau lebih kecil nggak bisa. Jadi nggak bisa pakai pembagian. Metode penyederhanaan nggak bisa. Lanjut yang kedua. Yang kedua pakai apa? Substitusi. Bisa nggak? Kan tadi kita yang kedua pakai substitusi kan? Bisa nggak substitusi? Nggak bisa. Ini 2x min 1. Ini x plus 2. Nggak bisa. Lanjut lagi. Yang ketiga. Nah ini kita pakai yang namanya pecah rasional. Nah syaratnya apa? Ya jadi nggak ada syarat sih. Ya, pecah rasional itu jadi si penyebutnya ini bisa kita pecahin. Jadinya adalah ini sama dengan integral x plus 2 dibagi, nah ini kita faktorin. Tadi betul seperti Mbak Vina bilang. Kalau saya faktorin jadi apa? X dikurang 2 dikali X plus 1 dx. Nah bentuk ini nanti teman-teman tulisin. Jadi akan disederhanakan bentuk X plus 2. Ini mah versi saya ya kalau ngerjain gini. X plus 2 teman-teman silahkan mau ngata-ngatainnya kayak gimana. Maksudnya berkata-kata ya. Nah ini X min 2 dikali X plus 1. Nah ini, oh iya dasarnya ya. Dasarnya apa ya? Ini harus diubah jadinya adalah A dibagi X min 2 ditambah B dibagi X plus 1. Duh, saya juga kalau nulis teorinya saya agak kebingungan ya, agak kesulitan. Tapi kalau ada soal, rasa-rasa saya ini oke gitu. Jadi akan disederhanakan bentuk ini menjadi ini gitu. Kenapa menjadi ini? Karena penyebutnya X min 2 sama X plus 1. Jadi kita pecah jadi X min 2 dan X plus 1. Nah, kalau di sininya linear, maka di sininya konstan. Nah, tapi kalau di sininya kuadrat, emang mungkin kuadrat? Mungkin ketika diskriminannya kurang dari 0. Nah, itu yang bentuk ini nih case-nya ada 3. Cuman saya nulisnya itu gimana ya? Nanti deh saya contohin aja ya satu-satu ya. Nah, jadi ini contoh yang pertama. Jadi akan sederhanakan bentuk ini tuh menjadi ini.
Nah, ini pola yang pertama. Nah, jadi kayak tadi lagi, ini sama dengan apa? Per X min 2 dikali X plus 1, kali silang ke sana. A dikali X plus 1 ditambah B dikali X min 2. Kesimpulannya apa? Sehingga X plus 2 itu sama dengan X plus 2 sama dengan A dikali X plus 1 ditambah B dikali X min 2 gitu ya. Nah, terus boleh pakai cara tadi, mau pakai dikaliin terus cocokin boleh. Nah, kalau saya biar cepat, saya masukin aja pembuat nolnya. Pembuat nolnya kalau saya masukin min 1 kan gitu ya. Pembuat nolnya ya, biar cepat aja gitu. Jadi kalau X-nya min 1, nanti apa yang terjadi? Kalau X-nya min 1, berarti min 1 ditambah 2 sama dengan A dikali min 1 tambah 1 ditambah B dikali min 1 kurang 2 kan jadi 0 pokoknya yang ininya. Nanti hasilnya adalah 1 sama dengan berapa nih? Min 3B. Kesimpulannya B-nya sama dengan min 1/3 gitu ya. Ini mohon maaf CBS jadi angkanya agak-agak menggembirakan ya. Nah yang berikutnya X-nya berapa nih pembuat nolnya gitu aja 2 masukin. Nah tapi nah gitu 2 tambah 2 A dikali 2 tambah 1 ditambah B dikali 2 kurang 2. Nanti jadinya adalah 4 sama dengan 3A. Nanti A-nya sama dengan berapa? 4/3. Nah gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sehingga boleh langsung ya. Jadi sehingga kalau saya punya integral X plus 2 gitu dibagi apa nih? X kuadrat tadi min X min 2 dx. Ini bisa kita pecah menjadi integral A-nya berapa tadi? 4/3. Jadi 4/3 dibagi X min 2 gitu. Jadi dipecah jadi gitu. Ditambah B. B-nya berapa? Min 1/3. Jadi min 1/3 misal gitu ya. Dibagi X plus 1. Gitu. Gitu guys. Jadinya dx. Maka nanti hasilnya apa? 4/3 boleh keluar, jadinya ln. Nah, makanya tadi prolognya di ln. Dikurang 1/3 ln. Nah, jadi plus C. Beres. Gitu. Jadi intinya adalah gimana caranya mecahin ini jadi bentuk kayak gini. Dan cara model mecahin kayak gini ada 3 bentuk. Nah, ini adalah bentuk pertama. Bentuk pertama itu adalah bentuknya kalau dianya AX plus B. Jadi gini, kalau saya punya PX plus Q gitu ya, per per apa ya? Per misal di sini itu adalah AX sorry AX plus B CX plus D, maka dia dipecahnya jadi A per gitu. Ya, cara mecahnya gitu dianya. A per AX plus B ditambah B dibagi CX plus D. Nah, tapi kalau bentuknya, ini bentuk yang pertama. Jadi bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kalau misalnya saya punya kayak gini, misal saya punya kayak gini, PX kuadrat ditambah QX tambah R dibagi AX plus B dikali CX plus D kuadrat. Nah, maka nanti caranya adalah A dibagi AX plus B ditambah B dibagi CX plus D ditambah, mudah-mudahan saya nggak salah ya, C dibagi CX plus D kuadrat. Nah, gitu.
Jadi kalau dianya bentuknya kembar, dianya ditulis 2 kali, tapi nulisnya kayak gitu. Terus di sininya adalah konstan. Kenapa? Ya, nah terus di modul ya ada ya. Saya belum lihat modul sih. Nanti mungkin biar rapih harusnya lihat modul ya. Nah gitu. Terus ada juga yang dianya bentuknya kuadrat. Jadi bentuk kuadratnya itu diskriminannya kurang dari 0. Nah kalau dia itu jadinya CX plus D atasnya. Jadi kalau misalnya PX kuadrat tambah, ini kayaknya saya kan ngarang, bukan ngarang sih, nggak ngarang, cuman eh, berusaha menulis versi saya gitu. Nah, ini kalau saya punya CX kuadrat plus apa nih? DX plus E gitu ya. Nah, ini cara mecahnya adalah A dibagi AX plus B ditambah, nah ini BX plus D per ini. Nah, gitu. Bentuknya ada 3. Nah, ini yang dianya diskriminannya kurang dari 0 tapi ya. Begitu, saya contohin ya. Mau yang contohin yang mana? Yang 2 apa yang 3? Yang pertama kan udah. Atau udah aja nih. Makin ke sana makin ke sini nih. Mohon maaf ya kalau sayanya agak kurang bisa explain dengan baik. Ini kan yang pertama. Nah, ini yang model kedua mau dicontohin nggak? Nggak. Your internet connection is unstable. Gimana? Aman? Atau mau coba dulu? Boleh deh. Nih, cobain ya. Integral, tentukan integral dari x kuadrat ditambah x ditambah 1 dibagi apa ya? X min 1 kali x kuadrat plus 1 dx. Ini mohon maaf kalau angkanya unpredictable ya. Saya juga nggak tahu sih, ini kan ngarang ya. Karena baru pertama kali. Jadi caranya adalah, ini mudah-mudahan soalnya benar ya. Ya ini ngarang aja saya sebenarnya. Jadi caranya gimana? Membuat si x kuadrat tambah x plus 1 dibagi x min 1 dikali x kuadrat plus 1 ini diubah menjadi A dibagi x min 1 ditambah, nah ini cx plus D per x kuadrat ditambah 1. Iya, siap, siap. Ini juga kayaknya saya terakhir deh kayaknya, kayaknya udah mulai saya juga nih udah mulai makin ke sini makin ke sana. Oke, jadi ini dipecah jadi kayak gini. Nah, udah kayak gini dia nanti dikali silang kayak biasa. Jadi x min 1 dikali x kuadrat plus 1. Jadi kalau saya kali silang jadinya adalah ax kuadrat. Saya pakai metode yang kali gini ya. Boleh kan ya? Nah, terus ditambah apa nih? Cx kuadrat. Kayaknya saya bikin soal susah ya kayaknya. Nah, ini ditambah x min 1 kali cx plus d. Oke, gitu ya. Jadi harus dicek dulu ini. Ya udah, bener sih. Udah kayak gini, terus kayaknya saya bikin soalnya kesusahan sih. Kesusahan tuh dalam artian kayaknya
ininya baiknya jangan terlalu ribet. Jadi ininya saya ganti berapa ya? Gitulah. X kuadrat plus 2 kali ya. Atau plus 3 gitu. Ya mudah-mudahan nggak ribet sih. Nah, jadi nanti kita kaliin. Jadi ini ngaliinnya aja udah ribet sih. Jadi kalau saya kaliin jadinya berapa? Hmm, ini bisa 2x plus 3 sebenarnya. Ini 2x plus 3 ya. Nah, jadi ini kalau saya kaliin, saya lanjutin deh. Ini saya coba kaliin, nanti jadinya adalah apa? 2x plus 3 itu sama dengan ax kuadrat ditambah a gitu ya. Terus ditambah, ini kaliin satu-satu ya. Jadinya adalah cx kuadrat. Terus ditambah dx dikurangi cx. Terus dikurangi d gitu ya. Nah, terus nanti kalau saya susun jadinya 2x plus 3 sama dengan a plus cx kuadrat ditambah d min cx ditambah a min d. Nah, nanti disamain. Nah, karena di sini itu adalah 0x kuadrat, berarti nanti a plus c-nya sama dengan 0. Nah, terus d min c-nya sama dengan, kalau saya nggak pakai b ya, ya udah nggak apa-apa lah. D min c-nya sama dengan 2 dan a min d-nya sama dengan 3. Nanti dieliminasi. Misal saya pengen eliminasi ini sama ini ya. Misal saya pengen eliminasi ini sama ini. Nah, maka kalau dieliminasi, nanti kalau saya tambah, dapatnya adalah A tambah D-nya adalah 2. Nah, terus nanti kita eliminasi lagi, ini A min D-nya harus berapa? 3. Berarti kalau saya eliminasi, agak repot juga nih. 2A sama dengan 5, nanti A-nya sama dengan 5/2 gitu ya. Dapat deh gitu. Jadi A-nya 5/2. Berarti nanti C-nya berapa? Minus 5/2 ya. Karena C itu min A. Terus D-nya berapa? D itu sama dengan 2 min A ya. Jadinya 2 kurang 2 setengah. Berarti berapa? Min setengah ya. Nah, jadi kesimpulannya karena A-nya dapat sama dengan 5/2, maka dapat C-nya sama dengan segini, dapat D-nya segini. Jadi nanti tinggal masukin aja ininya ke sini. Nah, ini yang saya salah itu adalah saya nggak bisa membuat bentuk ini itu harusnya D-nya 0. Jadi ini tuh saya nggak bisa ya. Jadi saya salah bikin soal. Jadi soalnya tuh nggak seenaknya bisa dibuat nih CBS-nya. Jadi pokoknya nanti tuh ini tuh harusnya settingan. Ya, jadi soalnya tuh settingan. Jadi ini itu nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan bentuk substitusi. Nanti mungkin harus tak cari soalnya ya yang pas ya. Jadi harus settingan. Jadi nggak sembarang soal ini itu bisa diselesaikan pakai ini. Begitu ya. Tapi metodenya kurang lebih seperti ini. Oke, gitu deh teman-teman. Karena makin malam makin error ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sepertinya saya akhiri aja karena teman-teman juga butuh istirahat. Saya juga udah makin makin ke sana. Jadi poinnya adalah kita baru 2 ya. Baru integral parsial dan integral bentuk apa tadi? Bentuk rasional. Bisa dalam bentuk pembagian, bisa dalam bentuk tadi itu apa? Substitusi dan bentuk pecah rasional. Tapi ujungnya nanti pecah rasional ya. Nanti kita coba saya share soal yang udah ada di buku. Saya belum akses buku, jadi nanti saya coba lihat soal-soal di buku biar bisa langsung dikerjain dengan menggunakan teknik ini. Oke gitu ya. Dan yang satu lagi belum integral substitusi trigono, mungkin next aja karena waktunya juga terbatas. Sampai ketemu lagi. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya saya selesaiin meetingnya. Oke, sampai ketemu lagi.